Salam pendidikan, semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan karena hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Kamis 6 Oktober 2022. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya Bapak Ali dan Ibu Reni sebagai guru pamong saya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Novayanti Saragi, nomor induk mahasiswa PPG 712205910602. Nomor UKG 20101040906. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Sekian perkenalan diri saya. Mari kita menyaksikan video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siang, Bu. Yang Agustina, yang Kilo, semangat Kilo. Selamat malam. Siang. Semua masih menyimak, walaupun yang diucapkan selamat malam. Berarti kalian menyimak apa yang saya sampaikan. Karena ini les terakhir, ini sangat rawa, ya, ini sangat rawa. Untuk memulai KBM kita, ada baiknya kita bersyukur kepada Tuhan karena berkatnya itu kita bisa berkumpul memulai pembelajaran kita. Untuk berdoa dipimpin oleh Penny, silakan. Ada Bapa yang dimuliakan di dalam kerajaan surga, puji syukur atas pertolongan kepada kami pada siang hari ini, karena Engkau telah menolong kami. Ya Tuhan, berkatilah kami pada siang hari ini. Semoga apa yang daripada ibu kami bisa tertanam di kepala kami dan bisa menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya ini doa sesingkatnya kami serahkan di tangan-Mu. Amin. Amin. Belakang dulu ini. Iya. Jadi untuk membakar semangat kita untuk memulai kembali ke pembelajaran kita, ada baiknya kita itu mempersiapkan kondisi pikiran, hati, dan jiwamu. Tapi sebelum itu perhatikan dulu kondisi di lingkunganmu. Ada nggak sesuatu yang bisa dibuang ke tempat sampah? Ada? Sudah? Oke, selain dirimu bersih, lingkunganmu juga harus bersih. Sudah bersih semua? Bersih. Kalau lingkungan sudah bersih, pikiran sudah bersih, hati sudah bersih, berarti kita sudah mulai pembelajaran kita. Jadi untuk membakar semangat kita, mari kita menyanyikan satu lagu wajib yang dipimpin oleh Angel. Satu nusa, satu bangsa, kita bela bersama. Terima kasih untuk Penny dan Angel. Saya mau cek kehadiran dulu. Saya mau cek kehadirannya.
Kurniawan, Hadir Bu. Nobeta, hadir Bu. Heni, Hadir Bu. Ratna, tidak datang ya. Hadir Bu. Si Suci, Hadir Bu. ya, berarti kita ada berapa orang yang tidak hadir? 3 Ada orang. 3 orang. Ya, itu harap selain kalian jaga kesehatannya, tetap jaga kebersihannya. Ya, kalau nanti udah musim hujan itu rentan dengan penyakit muntah, kemudian DBD. Itu lingkungan kita juga harus bersih. Itu dia. Kenapa? Kalau dikatakan lingkungan kita harus bersih, ini berhubungan dengan materi kita. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu yang lalu, itu tepatnya atau yang hari Selasa, yaitu mengenai materi tentang eksplanasi. Kenapa ibu katakan kalau lingkungan kita harus bersih, dan di lingkungan kita ini, khususnya di TD kita, ya, kejadian apa yang pernah terjadi atau akhir-akhir ini yang ada terjadi? Banyak Bu. Apa itu? Tanah longsor Bu. Tanah longsor, iya, ada tanah longsor. Yang sering yang 2 hari yang lalu apa? Banjir Bu. Banjir. Ada lagi, itu adalah Hujan terus. Iya, hujan terus. Jadi kain kita pun tidak kering. Ini ada hubungannya dengan materi kita saat ini. Ya, hujan itu, kemudian tanah longsor tadi, kemudian ada lagi banjir. Itu ada hubungannya. Karena apa? Teks eksplanasi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya. Siapa yang mengingat lagi pengertian dari teks eksplanasi? Siap Bu. Oke, silakan Ajun. Silakan berdiri. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang fenomena-fenomena alam yang benar-benar terjadi. Iya, fenomena alam. Berikut analog. Hadir Bu. Oke, silakan. Oke, Nobeta, boleh? Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Kalau yang sifatnya itu faktual. Faktual, oke, faktual. Ada lagi nih, Rob? Ada Bu. Apa? Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisikan tentang suatu penjelasan tentang gejala-gejala alam atau kejadian-kejadian yang terjadi pada alam, baik itu fenomena alam, lingkungan, sosial, dan budaya. Oke, boleh tepuk tangan untuk aku. Kita semua ya. Teks eksplanasi itu adalah penjelasan. Teks yang berisi penjelasan mengapa dan bagaimana terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, jadi yang diucapkan teman-teman kamu itu benar, ya. Ada di lingkungan kita ini juga sudah terjadi fenomena alam. Itu adalah contohnya tadi adalah musim hujan. Itu juga kenapa bisa terjadi musim hujan itu? Ada nggak dampak ke hujan itu sama kita? Ada Pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Oke. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Maksudnya di situ ya, yang ingin kita pelajari nanti yaitu adalah KD34 menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ya, yang harus kamu capai. Yang pertama apa itu? Mengidentifikasi teks eksplanasi. Yang kedua? Mengidentifikasi kebahasan teks eksplanasi. Yang ketiga? Menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasan. Yang keempat? Mempresentasikan, memberikan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dimuatkan dalam diskusi kelompok. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran. Guna kita mempelajari teks
eksplanasi itu apa? Nah, itu dia. Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik dapat menganalisis struktur, pembahasan, dan mengkonstruksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat dengan saling tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Model pembelajaran yang Ibu sampaikan di sini adalah berbasis masalah, problem based learning. Untuk memperdalam ilmu kalian, perhatikan video yang Ibu tayangkan ini. Sebagian orang percaya bahwa letusan gunung berapi disebabkan oleh takdir. Sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah petanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak. Gunung berapi adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Sudah, kalian sudah menyaksikan tadi contoh fenomena alam, yaitu apa? Yang berikutnya, ya selain fenomena yang ada di video, maka perhatikan buku paketmu dulu. Buku paketmu halaman 57. Bisa disimpulkan apa yang kalian baca? Hah? Ada Bu. Apa? Yo. Di situ dia katakan banjir merupakan fenomena alam yang bisa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Oke, ada lagi? Ada? Ya, Roberta. Banjir ini juga dapat diartikan sebagai air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Jadi banjir ini diakibatkan karena adanya tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Jadi dampaknya nanti bisa terjadinya erosi dan mengerosi bantuan hidup. Iya, tepuk tangan dong. Jadi sekarang tugas kita itu adalah mau menganalisis struktur dari sebuah teks yang akan Ibu bagikan. Ini dia, Ibu akan membagikan LKPD ya beserta bahan ajarnya. Tapi sebelum itu kita akan membentuk kelompok. Silakan Hiro ke depan. Ini nanti satu per orang ya. Ini ada dia di sini di dalam box ajaib ini, ada dia di sini nama-nama sastrawan Indonesia. Jadi sebelum kita nanti mengerjakan LKPD kita membentuk kelompok ya. Jadi kalau ada nanti yang sama, dia nama sastrawannya sama, maka mereka bergabung satu kelompok. Paham? Coba lagi kan Nino. Yang ini satu persatu. Kocok-kocok tadi. Nanti mana tahu kayak Anwar semua, Taufik Ismail semua, ya kan? Sudah dibuka? Sudah? Oke. Nah, jadi kelompok sudah terbentuk, ya sesuai dengan nama-nama sastrawan. Ada dia sastrawan Khairil Anwar, kemudian M. Kadimi, kemudian W.S. Rendra, kemudian ada dia Sanis Ismail, yang lain adalah Taufik Ismail. Sudah? Bu, ngapain kita? Nah, ini dia pekerjaan kita. Sudah kelompok terbentuk?
Ibu akan bagikan bahan ajarnya dan SKPD. Nih dia bahan ajar. Iya. Ini dia bahan ajarnya. Kemudian ini ada LKPD. Yang kalian kerjakan berkelompok adalah memecahkan masalah. Ya, ini dia dikerjakan LKPD-nya. LKPD sudah. Kemudian disinilah nanti hasil pekerjaan kalian itu kalian kerjakan. Sudah, yaitu yang dari LKPD itu yang kamu kerjakan. Kemudian dari video yang ibu tayangkan tadi. Sudah, jadi kalian selesaikan masalahnya ya di dalam kertas apa ini? Manila. Kenapa? Warna kuning? Suka warna kuning? Suka dulu. Oke. Iya. Sudah? Sudah? Ini dikerjakan di LKPD. Dibaca. Ini yang kalian pindahkan nanti ke dalam itu. Dan kalian cari mana dia yang termasuk yang deretan, penjelas, kemudian apa lagi? Interpretasi, kemudian sebab akibat. Iya, deretan penjelas itu sebab akibat dan pernyataan umum. Silakan bekerja. Yang kamu tulis ke sini kamu pindahkan ke sini. Nah, satu membaca, satu menulis, satu menentukan apa itu kira-kira deretan menjelaskan. Ini kelompok apa? Iya, berarti apa nanti di sini ini? Apa namanya sini? Iya, good. Nama kelompok ini? Kan pernyataan mana yang boleh di lantai terserah, yang penting ambil nyaman nggak? Bisa di lantai, lesehan nggak apa-apa. Mana ambil lantai mana pun sukamu. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Kalau nggak bisa di sini ya di lantai. Nah, harus digeser ini semua di lantai. Pokoknya bebas berkreasi. Semua ya bisa ditulis. Yang penting pernyataan sudah ada paragrafnya nanti. Kalau akan di paragrafnya paragraf 1 dan paragraf 1 dulu itu adalah pernyataan untuk membuka atau identifikasi masalah fenomena. Kemudian paragraf berikutnya paragraf itu bentuknya untuk apa? Itu dia ya. Hai. Kelompok siapa yang pertama siap ibu kasih hadiah? Menanggapi apakah hasil teman kalian itu benar atau tidaknya? Sudah, yo? Oke, kita sudah selesai ya menelaah struktur eksplorasi. Sekarang saatnya kita ya mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Ya Bu, ini kita akan presentasi. Oke, kira-kira kelompok siapa yang ingin maju pertama? Kami Bu. Kelompok siapa? Oke, salah apa? Kelompok Khairi Anwar katanya. Oke, silakan ke depan. Sudah, kita mulai. Baik, terima kasih kesempatan sudah diberikan kepada kami. Sebelumnya kami sapa kepada kita semua. Selamat siang. Siang,
Baik, di sini kami sudah menyimpulkan hasil diskusi kami selama kami mengerjakan tugas ini. Jadi di sini kami sudah menjelaskan secara detail struktur teks eksplanasi mengenai pembahasan meletusnya Gunung Merapi. Jadi kawan-kawan, yang menjadi pernyataan umum mengenai meletusnya Gunung Merapi ini menurut kami yaitu di situ dapat teman-teman lihat gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disebutkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan Gunung Merapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Selanjutnya, untuk interpretasi atau kesimpulannya dijelaskan oleh teman kami Riri. Baik teman-teman, saya lanjutkan dengan kesimpulan yaitu oleh karena itu sampai saat ini Gunung Merapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat karena kedahsyatan letusan Gunung Merapi mampu membela pulau dan membentuk danau. Terima kasih, beri tepuk tangan. Ada yang memberi tanggapan? Ada Bu, Oke, Hiro. untuk yang mereka buat itu Bu. Jadi sepertinya tidak ada bagian atau penempatan di mana paragraf tersebut apakah paragraf pertama, kedua itu merupakan pernyataan umum, kemudian paragraf seterusnya itu sebab akibat, dan paragraf selanjutnya itu adalah interpretasi. Oke, bisa dijawab? Baik, tadi pertanyaannya tentang paragraf. Ya. Baik. Di sini pernyataan umumnya ada di paragraf ke-1. Yang pertama. Di sini. Kemudian sebab akibatnya di sini. Di paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Ya, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan duduk. Kelompok ini. Silakan lanjut kelompok ini. Jadi teman-teman, terima kasih dulu kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan berupa materi yang telah diberikan kepada kita tadi tentang menelaah struktur dari teks eksplanasi. Jadi tadi kita diberikan sebuah bahan ajar atau sebuah kegiatan yakni yang telah kami selesaikan dan teman-teman juga selesaikan. Jadi di sini kami menyusun struktur teks eksplanasi berdasarkan yang telah diberikan kepada kita, yakni dari pernyataan umum, urutan sebab akibat atau kausalitas, dan deretan interpretasi atau deretan kesimpulan. Jadi di sini dengan judul pembahasan kita meletusnya Gunung Merapi. Paragraf pertama dan kedua itu merupakan suatu bagian pernyataan umum. Pernyataan umum yakni isinya gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disebutkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan Gunung Merapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Dampak dari letusan Gunung Merapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Urutan sebab akibat atau proses kejadian berisi penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari paling awal sampai terakhir. Jadi sekian dari pemaparan materi kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Ya Allah, beri tepuk tangan. Ada? Oke, Misra. Menurutku seharusnya di bagian kausalitas itu harus ditambahkan apa positif dan dapat negatif dari meletusnya Gunung Merapi. Itu saran saya ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya ada lagi. Ya, Roberta. Baik, saya mau memberi tanggapan bahwa paragraf yang ada di bahan ajaran cuma 7 paragraf. Jadi paragraf kesimpulan itu ada paragraf ke-8. Coba dihitung kalendernya. Apa maksudnya?
Iya. Jadi bisa saya tanggapi. Jadi di sini Noberta semua paragrafnya ada 8. Jadi paragraf pertama sama kedua itu merupakan gagasan utama atau suatu penjelasan dari materi. Kemudian paragraf ketiga sampai ke-7 itu merupakan suatu kausalitas atau sebab akibat mengapa meletusnya gunung berapi. Kemudian paragraf terakhir atau paragraf ke-8 itu bisa dilihat di bahan ajarnya merupakan suatu interpretasi atau penyimpulan dari materi tersebut. Jadi pertanyaanku Hiro, kan di sini cuma ada 7 paragraf. Ada 7 paragraf Iya, tapi ada mereka nulisnya kan di kesimpulan itu ada paragraf 8. Jadi Paragraf itu cuma Berarti ada kesalahan teknis ya. Berarti jumlah paragraf itu ada 7. Berarti di paragraf ini adalah paragraf yang ke-7. Iya, di paragraf ke-7 itu merupakan paragraf kesimpulan atau interpretasi. Kenapa dikatakan interpretasi? Karena dia itu berisi ulasan atau simpulan dari teks tersebut. Ya, kenapa paragraf 1 dan 2 merupakan bagian pernyataan umum? Karena di dalam paragraf tersebut ada dia identifikasi masalah. Apa masalahnya di situ? Identifikasi masalahnya, identifikasi fenomenanya, yaitu adalah gunung meletus. Nah, itulah identifikasinya atau jenis fenomenanya. Kemudian di paragraf ketiga dan sampai paragraf ke-6 itulah yang disebut dengan deretan penjelas atau deretan kausalitas. Oke, dari penjelasan itu, dari penjelasan teman-teman kamu katanya ya, deretan sebabnya mana dia sebabnya di situ? Di paragraf berapa? di paragraf keempat. Itulah sebabnya. Kemudian di paragraf akibatnya mana? Paragraf berapa? Paragraf ke-6. itu ada dia dampaknya. Sudah paham? Itulah yang dikatakan, yang disebut dengan deretan penjelas atau deretan sebab akibat. Oke, kemudian kalau dia interpretasi itu, ingat interpretasi itu adalah paragraf terakhir. Ya, ada dia itu berupa simpulan. Ingat, kalau dia berupa simpulan itu adalah oleh karena itu, oleh sebab itu, dan jadi. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekian dulu kita sekalian mereka presentasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Apa Arjun? Ada lagi Arjun? Oke, beri tepuk tangan. Saya mau menguji kalian. Ini ada buku cerdas ini. Nah, silakan digantung. Ayo, silakan digantung Giro. Iya. Kita mau evaluasi dulu. Evaluasi. Bisa nggak? Asal bisa nggak kau jawab tadi apa itu? Ya, materi kau itu bisa nggak kau paham? Mari kita buktikan melalui botol cerdas hijau ini. Nah, apakah lebih cerdas botol ini dibandingkan kami? Itu akan kasih nomor. Nah, ada nomor. Ini adalah nomor urut maju. Nah, oke, silakan. Nomor urut maju. Oke. Silakan, dapat nomor 1 ini. Begitu. Bagaimana cara permainannya? Ini dia. Oke, di sini ada dia beragam soal. Sudah? Bawa nanti soalnya 1. Kamu bacakan, baru kau jawab sendiri. Kalau benar, kasih ini. Dapat hadiah. Sudah? Kalau salah, Dapat sanksi. Oke. Urusan kedua siapa? Emilia, Bu. Apa katanya? Iya, panjang sekali soalnya. Dibacakan soalnya. Kata
tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan atau cruise. Dan gelombang nami. Tsunami adalah rangkaian gelombang yang timbul akibat air yang ada di danau dan di laut secara cepat bergerak dalam skala besar. Program di atas termasuk pernyataan umum. Apa? Benar atau tidak? Benar, Bu. Tentang pernyataan umum. Pernyataan? Benar, Bu. Iya. Kenapa dikatakan yang pernyataan umum? Karena Ada dia penjelas. menjelaskan asal usul sebuah tsunami dan berisi identifikasi fenomena. Fenomena apa yang ada di situ? Apa fenomena alamnya? Tsunami. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Kalau ada soalnya seperti itu bisa ya? Bisa, Bu. Jawabannya adalah pernyataan umum. Benar. Dong. Apa tadi ya? Apa hadiahnya? Ting ting dong. Ting ting dong. Apa hadiahnya? Dong. Ngambil satu permen. Mau Semongko. Sebutkan 3 struktur teks eksplanasi. 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau penjelasan tentang judul atau topik. Yang kedua, sebab, urutan sebab akibat atau kausalitas atau deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi atau urutan kesimpulan. Terima kasih. benar kepala. Iya ya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ada yang pernyataan umum, deretan penjelas, dan Interpretasi. Berarti jawaban teman kita benar. Berarti lebih benar si hero daripada botol cerdas itu. Oke, silakan ambil hadiahnya. Sanksi. Mengambil 2 kerupuk. Dua. Ya. Yang mana? 10. Itu cuma cabai. Nah, itu Bu. Kerupuk. Dua. Ini semua kepilih. Itu 2. Oke, siapa lagi yang mau maju? Ya. Ya. Oke, siapa lagi yang mau maju? Saya Bu. Ayo. Bacakan soalnya. Sebutkan konjungsi kronologis. Ayo, 2 orang lagi ya. 2 orang lagi. Biar kita tutup dengan doa. Baca. Harus waktu lagi main gue. Ayo. Yes. Mengucapkan Pancasila. Teks apa ini? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar? Hari ini kalian sudah mengerti, sudah dapat ya bagaimana yang disebut, apa yang disebut ya struktur dari teks eksplanasi. Oke. Jadi teks eksplanasi itu memiliki tiga struktur. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Iya, pernyataan umum itu apa isinya? Tentang gambaran umumnya, Bu. Iya, betul, gambaran umumnya. Kemudian selain gambaran umumnya apa lagi? Pengantarnya. Selain pengantarnya, ayo apa lagi? Penjelasannya, Bu. Iya, penjelasannya, identifikasinya. Kemudian identifikasi fenomena. Dan yang itu termasuk fenomena apa? Fenomena alam. Sudah bisa ya, fenomena alam. Kemudian yang urutan yang kedua apa? Urutan sebab akibat. Atau yang disebut dengan deretan Penjelas. Iya, urutan sebab akibat. Biasanya kalau di dalam deretan penjelas itu ada dia itu kronologis atau konjungsi kausalitas. Nah itu dia ya. Kemudian yang terakhir Interpretasi. interpretasi apa dia yang beri siapa? Bagian kesimpulan, betul, ulasan ya. Ingat kalau dia berupa kesimpulan ya, dia bilang biasanya itu berada di paragraf terakhir dan ciri konjungsinya itu adalah oleh karena itu, Oleh sebab itu, jadi dengan demikian. Nah itu dia. Jadi kalau di dalam soal nanti ada pernyataan seperti itu bisa kalian jawab. Bisa? Bisa. Pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkannya ya. Mudah-mudahan seperti itulah antusiasnya ya. Ternyata butuh cerdasnya tidak lebih cerdas butuhnya daripada kami. Ya. Oke. Jadi sudah diingatkan kemarin tadi pembelajaran kita selanjutnya adalah pola pengembangan teks eksplanasi. Ya. Kemudian tadi sudah Ibu simpulkan juga pembelajaran kita. Ya, teman-teman kita juga sudah mengevaluasi diri kita, apakah materi hari ini bisa kamu dapat atau tidak. Sudah, itu dia untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siap. Menghadirinya kita dipimpin doa oleh Sandaria. Oke. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita berpisah setempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, saat ini kami memandang nama Bapa atas semua berkat yang telah kami terima sejak kami memulaikan proses belajar kami dan kami mengakhirinya. Ya Allah Bapa, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Semoga Bapa yang selalu bersama-sama kami dan melindungi kami. Ya Allah Bapa, inilah doa anak kami singkat ini, jauh dari kesempurnaan kami pinta melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat siang. Salam pendidikan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Terima kasih kita ucapkan kehadiran Tuhan karena hari ini Kamis 6 Oktober 2022 saya Nurhati Saragi sudah selesai menyelesaikan video pembelajaran uji kinerja PG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang.